Kepengen lebih turun berat badannya dengan cara suntik-suntikan, bisa juga dengan suplemen, obat pil yang menghancurkan lemak. Jadi kalau kita makan hari pagi 300 kalori, siang 300 kalori, malam 300 kalori, berarti kita makan cuma 900 kalori. Nggak segampang itu, tidak semudah itu. Supaya lemaknya tidak serap, jadi BAB-nya nanti akan keluar seperti minyak-minyak. Cara bikin langsing. Jadi banyak cara untuk bikin langsing ya. Mulai dari yang paling mahal, harus sedot lemak, misalnya, dan risikonya lebih besar, tummy tuck, buang kulitnya ditarik itu di perutnya, kemudian disedot, dan itu harganya bisa jutaan sampai ratusan juta, tergantung mengerjakannya di mana. Di Indonesia kah, di luar negeri kah? Di luar negeri juga ada luar negeri yang mana gitu. Ada yang pakai kurs euro atau kurs dolar, di Korea kah, di Jepang kah? Kemudian ada juga datang ke klinik-klinik kecantikan, kepengen lebih turun berat badannya dengan cara suntik-suntikan, bisa juga dengan suplemen, beli di online, gimana obat pil yang menghancurkan lemak, kemudian catering makanan mungkin juga apalagi ya, treatment menghancurkan lemak. Banyak ya sekarang device atau treatment menghancurkan lemak seperti cryolipolysis, dia bisa memecahkan lemak juga, selain juga mengencangkan otot. Dan cara yang paling murah yaitu puasa. Puasa ini banyak banget manfaatnya, tidak hanya untuk memecahkan lemak di badan kita, tapi juga di situ juga terjadi proses autofagi, jadi menghancurkan sel-sel yang tidak efektif, termasuk sel-sel yang terjangkit penyakit, misalnya sel-sel yang terkena virus, terkena bakteri. Karena gimana pun sebenarnya waktu kita makan, kita memberikan kehidupan bagi makhluk alien. Di badan kita ini ada sel, jadi kita makan buat sel, tapi nggak cuma buat sel di badan kita, tapi juga kita memberikan alien kita. Semakin sering kita makan, semakin banyak alien, makhluk asing di badan kita, yaitu bakteri yang di badan kita, di kulit, termasuk di dalam usus. Semakin sedikit kita makan, semakin jarang kita makan, semakin sedikit bakteri yang numpang di hidup kita. Jadi sebenarnya kita ada perkataan bahwa sebenarnya kita hidup untuk mereka. Jadi mereka numpang sama kita. Setiap kali kita makan, mereka juga ikut makan. Nah, caranya banyak tadi ya. Misalnya cara olahraga ya, pergi ke gym, terus kita langganan gym tiap bulan ya, bayar tiap bulan di tempat fasilitas olahraga. Jadi punya fasilitas, kita udah bayar bulanan, tolong dipakai itu. Sayang kalau nggak dipakai gitu, investasi ya. Investasi untuk kesehatan kita gitu. Dengan menambahkan massa otot, maka otot itu banyak sekali memakai energi. Orang yang ototnya kecil, dia akan sedikit memakai energi. Orang yang ototnya banyak, dia butuh banyak energi. Jadi sehingga kalau misalnya kita berikan sama-sama 1000 kalori, kalau ototnya kecil, dia pasti ada kalori yang nggak kepake. Tapi kalau ototnya besar, semakin besar ototnya, semakin banyak kalori yang dipakai. Jadi dengan makan yang sama, bisa berbeda efeknya. Jadi membesarkan otot itu menambah borosnya energi. Jadi kita itu akan susah menyimpan kalau semakin besar ototnya, menyimpan dalam bentuk lemak. Jadi di badan kita itu, memang apa yang kita makan, kita masukkan, yang tidak dipakai akan disimpan dalam bentuk lemak. Nah, jadi kita mesti ngerti fisiologinya, bukan sekedar 1 tambah 1 sama dengan 2 sih sebenarnya gitu. Jadi kalau kita makan hari pagi 300 kalori, siang 300 kalori, malam 300 kalori, berarti kita makan cuma 900 kalori. Nggak segampang itu, tidak semudah itu. Bagaimana kalau orang yang sudah resistensi insulin? Nggak bisa nyimpan lemak. Adanya stroke, hipertensi, dan lain-lain. Jadi ada pengaruh hormon di situ. Nggak segampang itu. Coba deh, Anda lebih kalori deh. Hitung kalori Anda, kebutuhan kalori Anda, misalnya 1500 kalori kebutuhannya dengan pekerjaan Anda, aktivitas Anda. Kemudian Anda makan 2000 atau 3000 2000 atau 2500 kalori supaya Anda pengen, misalnya berat badan Anda pengen naik gitu. Bisa nggak seperti itu? Coba aja. Belum tentu bisa seperti itu. Jadi tidak hitung-hitungan kalori. Sebenarnya setiap kali kita makan itu ada yang berpengaruh di situ. Siapa yang nyimpan? Yang nyimpan itu siapa? Gitu. Hormon siapa yang menyimpan? Hormon apa yang memecah? Kapan hormon itu keluar? Kapan hormon itu bekerja? Masing-masing beda-beda.
Jadi nggak segampang orang pikir, bahkan segini, kalau saya makan 2.000 kalori, yang besar itu adalah otot. Nah, sekarang pertanyaannya, yang dimakan tuh apa? Coba nasi aja, tanpa lauk, tanpa protein gitu. Cuma karbohidrat aja, bisa besar nggak ototnya? Oh, saya makan protein lebih banyak. Saya makan protein lebih besar, lebih banyak, berarti saya besar ototnya. Enggak juga. Beli aja susu protein, Anda nggak olahraga, nggak akan besar. Jadi ada permintaan dulu. Permintaan dari badan, oh saya kerja keras nih kata badan. Saya butuh protein banyak, karena saya mesti adaptasi dengan pekerjaan saya. Nanti diberikan. Seberapa besar ototnya, seberapa besar tekanan yang diberikan. Kemudian ada juga dengan cara minum-minum obat-obatan suplemen. Supaya apa? Supaya lemaknya nggak masuk ke dalam badan gitu. Supaya lemaknya tidak serap, jadi BAB-nya nanti akan keluar seperti minyak-minyak. Sebenarnya itu bukan obat untuk supaya melapisi dinding usus, supaya yang lemak tadi nggak bisa masuk ke dalam badan, tapi sebenarnya tujuannya yaitu membuat penyerapannya tidak maksimal. Jadi artinya ususnya itu dibuat tidak normal. Jadi pekerjaan usus dibuat tidak normal. Kira-kira dibuat sakit lah ususnya. Nah itu kira-kira baik nggak pertanyaannya? Oh, lemak yang kita makan terus nanti dengan obat itu nanti ditutup, digumpal sehingga dia keluar. Jadi artinya dibuat sesuatu yang tidak normal di ususnya sehingga penyerapannya tidak maksimal. Yang keluar tuh apa sekarang? Apakah cuma lemak doang? Apakah vitamin, mineral yang kita butuhkan juga keluar? Jadi Anda bisa makan sepuas-puasnya, Anda bisa makan sesuka-sukanya, tapi Anda nggak bakal gemuk, bener. Emang bener. Tapi kenapa harus makan sesuka-sukanya atau sepuas-puasnya? Dan harus akhirnya dibuang? Buat apa ya? Sama prinsipnya seperti orang makan terus dicolok-colok supaya keluar lagi. Buat apa ya dimasukin terus keluar lagi? Kenapa nggak usah dimasukin aja? Kenapa? Oh, supaya kenyang. Kalau nggak saya tetap lapar. Sekarang kalau misalnya kita masukin terus kita keluar lagi, kita berasa kenyang nggak? Adanya makan lagi. Karena prinsip kenyang itu adalah dari hormon ya, yang keluar dari hormon grelin atau leptin yang di badan. Jadi kalau misalnya kita itu dapatnya dari mana? Dari otak. Kalau otak kita udah kenyang, dia nggak akan perintahkan lambung lagi untuk kerutuk-kerutuk gitu. Tapi kalau otaknya belum kenyang ya nggak bisa. Salah satunya yaitu buah ya. Buah itu nggak ada, susah bikin kenyang karena dia keluarnya fruktosa. Fruktosa itu hanya bisa dijadikan makanan untuk liver aja, karena liver aja yang bisa mengolah. Padahal liver kita kan nggak banyak ya. Jadi kalau Anda makan buah, jadi penutup aja. Setelah makan buah. Jadi jangan, oh saya nggak makan siang, tapi saya makan buah aja. Jadi seperti makan malamnya atau makan siangnya buah, jangan. Karena nggak bikin rasa kenyang, jadi Anda banyak. Akhirnya kelebihan fruktosa di liver, sehingga livernya membentuk jadi trigliserid. Jadi makanya Anda bisa lihat trigliserid Anda bisa tinggi. Anda bisa berat badan turun tapi trigliserid tinggi. Yang bikin otak itu kenyang itu cuma dua, glukosa sama keton. Kemudian ada juga sedot lemak. Sedot lemak itu nggak mengurangi berat badan, dia mengurangi volumenya. Tapi ingat ya, begitu Anda sedot lemak, itu Anda mengurangi kantong lemak di badan Anda. Oh, sedot lemak kayak mau suntik penghancur lemak, mengurangi kantong lemak di badan Anda. Artinya, sebenarnya kantong lemak itu penyelamat kita ya. Ya, kalau kita makan lebih, dia akan masuk ke dalam sel lemak. Jadi kalau misalnya sel lemaknya udah nggak ada lagi, udah nggak mau terima lagi, atau sudah nggak ada gara-gara disedot lemak atau dihancurkan sel lemaknya, lemak kelebihan makanan tadi ditaruh di mana? Bisa di liver juga, bisa di pankreas, bisa di empedu, bisa di ginjal, bisa di usus. Jadi lebih bahaya kan? Ada juga yang bilang lemak tadi dibakar dengan cara berolahraga. Oh, saya habis makan, saya olahraga, membakar lemak. Enggak ya. Kalau kita habis makan, yang kita makan tuh pertanyaannya apa yang kita makan? Apakah karbohidrat, gula? Karbohidrat itu jadi gula. Apakah itu protein atau lemak? Kalau misalnya kita makan yang masuk glukosa atau gula itu duluan yang dipakai. Jadi waktu Anda olahraga, Anda pakai gula. Lemaknya di mana? Disimpan. Nggak dipakai. Sehingga Anda harus bakar lebih. Kalau Anda mau bakar lemak di badan Anda jangan masukin karbohidrat dulu. Masukin gula. Gula itu nomor satu dipakai duluan. Kenapa? Karena yang bikin kita lapar sebenarnya di otak ya. Otak itu dia memerintahkan kita untuk makan sebelum olahraga. Oh, makan dulu deh. Saya lapar kata otaknya.
Dan kita masukin glukosa, masukin gula, gulanya masuk langsung ke otak. Dan proses untuk pemakaian gula itu cepat banget. Kalau lemak tuh agak lambat prosesnya, dipakai untuk jadi energi. Makanya gula duluan yang dipakai. Gula dipakai langsung dikirim ke mana? Ke otot untuk jadi glikogen. Lemaknya gimana? Lemaknya simpan dulu. Makanya kalau mau hancurin lemak di badan, baiknya ya olahraga dulu. Jadi nggak dapat energi apapun. Energi mana yang dipakai? Energi dari kulit kita, di bawah kulit, lemak kita. Itu yang dipakai. Hanya saja tidak semua orang siap untuk melakukannya. Kenapa? Karena di otaknya masih butuh gula. Sekarang gimana caranya otak kita nggak butuh gula lagi? Itu harus dibiasakan dengan cara tidak memberikan energi gula sebagai energi di otak kita. Boleh nggak sih sebenarnya kalau kita pakai gula sebagai energi? Boleh kok. Saya nggak mau pakai lemak deh, saya nggak mau pakai banyak lauk, saya masih mau makan nasi. Boleh aja, tapi mesti cukup ya, mesti pas-pasan gitu. Jadi nggak boleh kelebihan, nggak boleh kekurangan. Kalau kekurangan nggak bisa olahraga, nggak bisa aktivitas. Kalau kelebihan ya jadi lemak. Kalau lemak kelebihan, dia akan susah disimpan di badan. Maksudnya kita makan lauk ya, kalau misalnya lemaknya kelebihan, susah disimpan di badan. Kalau misalnya energi kita dari karbohidrat atau dari gula, kalau kelebihan dia bisa dirubah jadi lemak. Jadi lemak bisa disimpan jadi lemak, gula bisa disimpan jadi lemak. Double. Nah, jadi kalau kita makan makanan yang mengandung lemak, dia targetnya adalah disimpan bersama gula, ya kan? Tapi karena gula kita, kalau misalnya kita nggak masukin karbohidrat, berarti akan susah menyimpannya, targetnya akan dihancurkan. Tapi kalau misalnya kita masukin sama makan rendang, sama makan nasi misalnya, dia akan gampang disimpan karena sudah ada karbohidrat di situ, sudah ada gula di situ. Karena menyimpan lemak harus pakai gula. Yang paling banyak pakai energi sebenarnya di badan kita di otak ya. Pada saat kita tidur, otaknya juga tetap akan bekerja dan minta energi. Jadi pada saat kita tidur, kita mau pakai energi dari mana? Apakah pada saat kita tidur kita pakai energi dari gula atau dari lemak? Antara itu kita mesti pilih gitu. Nah kalau misalnya kita mau puasa, saya udah kalau gitu saya skip deh. Saya nggak mau makan cuma 2 kali sehari gitu. Selama itu tubuh kita akan memakai energi dari mana gitu. Kalau kita bisa makan 2 kali sehari atau 1 kali sehari, itu berarti selama ini kita pakai energi dari lemak. Itu bagus. Artinya insulin kita nggak terlalu tinggi. Tapi kalau kita biasakan pakai energi dari karbohidrat, insulin kita tinggi, sehingga di otak kita akan terjadi hipoglikemia. Sehingga kita nggak bisa aktivitas, lemes, harus makan lagi. Kekurangan dari karbohidrat, kalau terlalu banyak karbohidrat kita konsumsi, susah bikin kenyangnya. Terjadi lonjakan insulin, naik turun. Ya ada orang bilang, saya makan banyak tapi saya bisa juga olahraga sehingga lemak saya juga sedikit. Iya benar. Kalau Anda banyak membutuhkan kalori karena aktivitas Anda banyak sekali, ya Anda bisa juga tetap badannya tetap bagus. Yang sulit itu karena tidak semua orang punya kesempatan untuk itu gitu loh. Mesti pikirkan keluarga, anak, mesti cari duit gitu. Apa mereka tidak berhak untuk hidup sehat gitu. Ya, jadi artinya olahraga bagus, makan juga bagus diperhatikan, olahraga juga bagus diperhatikan. Tapi makan itu apa harus tanpa karbohidrat? Enggak. Pakai karbohidrat juga nggak apa-apa. Cuma gimana caranya supaya kita nggak terlalu banyak karbohidrat sehingga gula Anda naik. Tapi kecuali kalau Anda sakit gula, jangan. Kalau Anda kemungkinan besar, misalnya bapak Anda, orang tua Anda yang laki-laki dan perempuan juga sakit gula, udahlah. udah tahu kalau gula itu naik dari karbohidrat, udahlah. Kalau misalnya Anda nggak ada kesempatan, lauk kan mahal ya. Lauk itu kan mahal, jadi saya bisanya makan ini sedikit nggak apa-apa. Dilihat kalau Anda nggak ada keturunan sakit gula dan Anda tidak sakit gula, ya udah boleh deh itu makan karbohidrat, tapi mungkin harus diperhatikan komposisinya nggak terlalu banyak di dalam satu piring itu. Olahraga, saya sukanya olahraga, saya mau makan banyak, suka olahraga, ya boleh makan banyak dan olahraga boleh juga, nggak apa-apa. Tapi olahraga itu berarti penting dong, bikin sehat enggak? Olahraga bukan hal yang terpenting gitu. Jadi kalau misalnya kita nggak olahraga, apa kita nggak sehat? Nggak juga. Jangan lupa ya, bagi Anda yang suka olahraga, yang badannya gede-gede gitu ya, sekali-sekali ceklah laboratorium. Kita nih di dunia, di medical udah lengkap ya.
Kalau sakit kepala tinggal minum obat sakit kepala, sakit mah tinggal minum obat sakit mah, udah lengkap sekali. Dan laboratorium sudah ada gitu loh. Tapi jangan diandalkan gitu. Saya lemas banget pagi ini gitu. Tadi malam saya kurang tidur cuma 3 jam. Saya minum itu deh, minuman-minuman yang supaya semangat. Apa yang terjadi di jantung ya? Apa yang terjadi di saraf-sarafnya? Apa yang terjadi di pembuluh darahnya? Coba cek deh laboratorium. Anda bisa aja badannya Anda bagus, tapi trigliserid Anda tinggi. Bisa aja badan Anda bagus, langsing, ototnya gede, tapi HbA1c-nya tinggi juga. Dari mana? Karena gula darah itu nggak cuma dari karbohidrat, dari stres, aktivitas fisik yang berlebihan, bukan karena ini ya, bukan karena berolahraga, tapi aktivitas fisik itu misalnya bekerja, mikir, di komputer, berlebihan gitu, stres, itu juga bikin gula darah naik. Jadi gimana dong supaya sehat? Makan belum tentu bikin sehat, olahraga belum tentu bikin sehat. Relax, karena di situ sebenarnya hormon kita bekerja, growth hormone atau hormon pertumbuhan di badan kita. Di situ hidup ini itu keseimbangan. Jadi saya puasa, saya nggak makan cuma sekali sehari, dan saya tidak karbo, dan saya olahraga, tapi kalau kurang tidur, stres badannya, nggak bisa seimbang. Pada saat kita tidur atau pada saat relaksasi atau tidur, itu tensi kita akan turun, nadi kita akan turun. Jadi apa yang menyebabkan orang stroke, apa yang menyebabkan orang hipertensi, apa yang menyebabkan pembuluh darah menyempit, itu karena LDL kolesterol? No. Jadi LDL kolesterol, kalau kita lihat, wah kolesterolnya tinggi, pantas kamu tensinya tinggi. Oh ya, buktinya apa? Karena orang kalau meninggal di otopsi kelihatan kan, oh ini gara-gara ini nih, LDL kolesterol nih, gak boleh nih kolesterol nih, bikin jahat nih. Enggak, kolesterol itu baik. Kolesterol itu yang menutupin luka di badan kita. Kalau ada inflamasi, ada radang, ditutup dong. Kayak ada luka di sini, ditutup dong. Kalau nggak nanti berdarah, keluar darah terus. Kalau nggak ditutup sama reaksi inflamasi dari badan kita gitu. Reaksi inflamasi itu reaksi untuk memperbaiki sebenarnya. Reaksi yang terjadi untuk memperbaiki kerusakan. Sekarang pertanyaannya, apa yang bikin pembuluh darah kita tuh bocor-bocor? Itu pertanyaannya. Kalau LDL kolesterol nutupin, banyak yang nutup yang bocor-bocor sehingga makin menyempit. Orang berpikir, wah gara-gara ini nih kolesterol nih. Oh enggak, gara-gara kerusakan ini gitu. Bayangkan aja kalau misalnya kita banyak pekerjaan, banyak aktivitas, walaupun itu olahraga, tapi nggak ada waktu untuk istirahat. Apakah kalau kita banyak olahraga, kita pasti banyak istirahat? Belum tentu. Belum tentu. Ya kalau Anda bangun pagi, kemudian olahraga, kemudian makan, kemudian olahraga, kemudian tidurnya cukup 8 jam, Anda akan sehat. Tapi kalau makan ya susah dibatasi, nggak bisa. Saya nggak bisa kerja kalau nggak makan. Karena masih pakai gula berarti kan. Saya nggak bisa, siang nggak bisa kerja, sore nggak bisa kerja kalau saya nggak ngemil. Malam saya nggak bisa tidur, berarti Anda pengaruh sama gula terus. Makanya kalau gaya hidup dengan cara tergantung dari karbohidrat akan susah, karena insulin masih tinggi terus. Kalau kita pakai lemak akan gampang memonitornya, karena apa? Nggak gampang untuk lapar. Karena insulinnya tetap stabil. Sehingga tidak menimbulkan gejala-gejala neurohipoglikemia di dalam otak. Anda bisa tidur dengan nyenyak. Jadi artinya apa? Pada saat Anda relaksasi atau tidur, itu penting sekali. Penting sekali relaksasi atau tidur. Makan tidak bikin Anda sehat, olahraga tidak bikin Anda sehat. Yang bikin Anda sehat pada saat Anda relaksasi dan tidur. Di situ yang bikin Anda sehat. Di situ perbaikan, di situ growth hormone berkembang, di situ perbaikan sel-sel pada saat itu. Jadi tidak makan memberikan stres, terlalu banyak memberikan stres, olahraga memberikan stres, diimbangi. Jadi seimbang ya, bukan tidur mulu. Jadi artinya keseimbangan. Jadi cara kurangi lemak yang paling baik menurut saya adalah mesti seimbang. Bukan seimbang porsi makannya karbohidrat, enggak. Mesti terjadi keseimbangan antara stres dan relaksasi. Stres yang diakibatkan oleh terlalu banyak makan karbohidrat atau gula, atau pekerjaan atau aktivitas, dan relaksasi supaya pembuluh darahnya, supaya jantungnya juga istirahat, supaya diberikan kesempatan buat ototnya untuk berkembang. Nah, jadi banyak ya caranya sebenarnya pengen turun berat badan. Tapi kalau boleh saya sarankan jangan yang merusak sel. Ngerti ya maksudnya? Jangan yang merusak sel, jangan yang merusak badan kita. Oh, kita rusakin supaya pekerjaannya yang tidak maksimal, pekerjaan tubuh tidak maksimal, jangan. Usus itu ada fungsinya untuk menyerap, jangan dirusak. Jadi ada fungsinya di badan kita. Jadi gimana caranya kita memasukkan asupan kita supaya tidak berlebihan,
dan memberikan stres ke badan kita tidak berlebihan, misalnya dengan cara aktivitas atau olahraga, dan diimbangi dengan relaksasi dan tidur. Rumit ya, muter-muter muter-muter rumit ya. Maksud saya, cobalah kalau misalnya kita kasih tahu dengan kita pakai dengan cara ini, coba kalau ininya gimana, kalau pakai cara ini terus gimana cara mengurangi inflamasinya atau radangnya, kalau pakai cara yang ini bagaimana cara mengurangi efek sampingnya gitu. Jadi mesti seimbang cara menurunkan sama mengurangi inflamasi di badan kita.